Perkenalkan, saya Muhammad Prabramasta dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan definisi hukum kekalahan energi mekanik. Kenapa saya membahas hukum kekalahan energi mekanik? Karena hukum kekalahan energi mekanik adalah ilmu fisika yang berkaitan langsung dengan peristiwa gunung meletus. Oke, jadi secara teori singkatnya, hukum kekalahan energi mekanik adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu benda dalam menjalankan suatu usaha, dalam melakukan suatu usaha. Bisa dibilang energi mekanik adalah energi total. Karena kenapa? Karena energi mekanik adalah penjumlahan dari energi potensial dan energi kinetik. Dengan catatan energi mekanik itu tidak bisa berubah atau tetap. Tapi di lain sisi energi potensial dan energi kinetik itu bisa berubah-berubah. Misalkan kita umpamakan ada suatu bola dengan ketinggian H1, maka akan dinyatakan energi potensialnya adalah EP1 dan energi kinetiknya adalah EK1. Dan jika ketinggiannya adalah 2, misalkan H2, berarti energi potensialnya dinyatakan sebagai EP2 dan energi kinetiknya dinyatakan sebagai EK2. Mungkin secara singkatnya itu adalah penjelasan definisi dari hukum kekalahan energi mekanik. Untuk penerapan langsung ke peristiwa gunung meletus akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Gunung api adalah tempat di mana meletusnya magma dari permukaan bumi, dan tempat meletusnya magma itu disebut dengan kawah. Lain juga menyebutkan bahwa gunung api adalah bentuk timbunan dari beberapa batuan lelehan dan gas-gas lainnya yang terbentuk dari meletusnya gunung sebelumnya. Letusan gunung api juga terjadi karena vulkanisme, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma di dalam perut bumi. Peristiwa gunung meletus ditandakan dengan gempa vulkanik, lalu munculnya gas vulkanik, lalu adanya perubahan bentuk gunung api. Beberapa hal yang menyebabkan terjadinya gunung meletus, yaitu pancaran magma dari dalam bumi. Pencegahan dari gunung meletus adalah membantu penataan kembali kawasan rawan bencana letusan gunung api tersebut oleh pemerintah, lalu membuat jalur evakuasi untuk penyelamatan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawah. Ketika material bermassa M berada di puncak gunung api dengan ketinggian H, terlontar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0, maka material tersebut memiliki energi potensial dan energi kinetik. Energi potensial dengan rumus EP sama dengan mgh, dan energi kinetik dengan rumus EK sama dengan setengah mv0 kuadrat. Hal ini terjadi karena benda yang jatuh bebas akan mengalami perubahan energi kinetik dan energi potensial gravitasi. Perubahan energi kinetik dan energi potensial gravitasi benda adalah usaha yang dilakukan gaya pada benda. Lalu, ketika material berada di titik tertinggi dengan ketinggian H plus H, maka material tersebut mempunyai energi potensial EP sama dengan mgh plus H. Untuk mencari ketinggian maksimum, maka digunakan hukum kekekalan energi mekanik dengan rumus EM1 sama dengan EM2. Lalu dapat dijabarkan menjadi EP1 plus EK1 sama dengan EP2 plus EK2. Lalu dijabarkan lagi menjadi mgh plus setengah mv0 kuadrat sama dengan mgh plus H atau energi potensial di titik tertinggi plus 0. EK bernilai 0 karena benda atau material berada di titik tertinggi, jadi tidak ada kecepatan. Lalu didapatkan H sama dengan V0 kuadrat per 2G. Karena bentuk energi yang dimiliki material tersebut diakibatkan dari keadaan atau posisi dari batu tersebut, nah berarti energi yang dimiliki batu itu adalah energi potensial. Ketika berada di puncak, batu tersebut mempunyai kecepatan ke arah sumbu X. Nah, energi yang dimiliki batu karena kecepatannya disebut energi kinetik. Ini akan menjelaskan tentang poin 2 di mana tentang lontaran material ditinjau dari gerak bola. Di sini ada gambar di mana material berada di puncak gunung berapi dengan ketinggian H dan terlontar pada ke atas dengan kecepatan awal V0 dan sudut elevasi θ. Maka di sini material akan mempunyai EP menjadi rumus mgh karena memiliki tinggi, dan yang kedua EK dengan setengah mv0 kuadrat memiliki kecepatan awal. Lalu untuk gambar yang kedua, di mana material berada di ketinggian maksimum, ketinggian H ditambah H besar ditambah kecil, maka nanti AP nya menjadi mg H ditambah H, dan untuk EK nya akan menjadi setengah mv1 kuadrat.
Nah, untuk ntar mencari ketinggian maksimumnya bisa dilihat dari rumus kekekalan energi mekanik, dimana dia akan menjadi EP1 ditambah EK1 dan dengan EP2 ditambah EK2. Dengan apabila dijabarin, ntar akan menjadi MGH ditambah setengah MV0 kuadrat, dimana V0 nya akan menjadi sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta akan sama dengan EP2 M kita di H ditambah H, dan EK2 nya akan menjadi setengah, sebenarnya MV1 kuadrat, V1 nya ini berubah menjadi MV0 kuadrat cos theta. Ini ntar disederhanakan akan menemukan rumus H kuadrat theta per 2G, ini jadi ketinggian maksimum. Lalu untuk gambar yang ketiga, di mana masanya sudah berada di titik lereng gunung api, maka EK nya akan menjadi setengah MV kuadrat V2 kuadrat. Nah, dapat dicari lagi kecepatannya dengan rumus tadi, kekekalan energi mekanik, namun di sini akan menjadi MG H ditambah H ditambah setengah MV1 kuadrat sama dengan 0 ditambah setengah MV2 kuadrat. Kenapa 0? Karena dia sudah tidak memiliki H untuk EP2 nya. Lalu apabila ini disederhanakan, dia akan menemukan kecepatan V2 dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafizuddin Rashid. Saya akan menjelaskan penerapan hukum kekekalan energi ditinjau dari gerak awan panas dan banjir lahar dingin pada bidang miring. Pada gambar pertama, material bermasa M berada di puncak gunung api. Di posisi ini, material memiliki energi potensial dengan bersamaan EP sama dengan MGH. Lalu, saat material sudah menggelinding ke lereng gunung api, material memiliki energi kinetik dengan bersamaan EK sama dengan setengah MV kuadrat. Kita dapat mencari persamaan V atau kecepatan dari material tersebut dengan menggunakan penerapan hukum kekekalan energi. Dengan persamaan EM1 sama dengan EM2. EM1 terdiri atas EP1 ditambah EK1 dan EM2 terdiri dari EP2 ditambah EK2. EP1 bernilai MGH, lalu EK1 bernilai 0 karena tidak memiliki kecepatan atau V-nya adalah 0. Lalu EP2 bernilai 0 karena tidak memiliki ketinggian atau H-nya sama dengan 0. Lalu EK2 bernilai setengah MV kuadrat. Maka persamaan kecepatannya adalah V sama dengan 2 akar GH. Terima kasih.